Di kesempatan video kali ini, saya kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari Advan tipenya Ultra. Oh, dari segi packaging ini sih cukup oke ya, terlihat mirip seperti si Garmin itu. Fitur-fitur yang dibawakan juga nih terbilang mantap dan banyak loh. Dia ada offline maps, baterai yang besar 500 mAh, Bluetooth version yang terbaru 6.0 dan built-in GPS. Langsung aja kita lihat untuk fitur GPS-nya ini. Saya sudah melakukan kegiatan di outdoor ya, dan kita lihat untuk di aplikasinya. Untuk aplikasinya menggunakan dari Glory Fit Pro, dan untuk maps-nya sendiri kita perhatikan kualitas GPS rutenya nih ya. Untuk di awal-awal sini kalau saya perhatikan cukup detail dan presisi. Kalau kita lihat ini tidak keluar jalur ya, mantap. Dan biasanya kalau smartwatch di harga segini ya untuk GPS-nya terbilang biasa aja sih. Sini juga ada terlihat keluar jalur juga ya. Dan ini saya gunakan sekitar 15 menit perjalanan di luar ruangan, sekitar 3,35 km. Untuk membuka fitur GPS atau melihat jarak tempuh kita harus masuk ke mode sport lalu pilih ke bagian riwayat nih. Untuk riwayat juga kita harus geser kembali ke bersepeda misalnya seperti ini ya. Jadi kita ada step by stepnya. Kemudian dia juga bisa di-share ke pihak ketiga, layanan pihak ketiga seperti Strava, Health Connect ini bisa. Lalu untuk fitur di outdoor seperti layarnya nih sudah memakai panel AMOLED yang menurut saya nih layarnya cakep ya. Saya setting untuk kecerahan brightness-nya full, tinggal di tap-tap aja seperti ini. Ini kalau di indoor terang banget sih. Dan tampilannya seperti ini ketika saya bawa ke outdoor, di luar ruangan, bisa dilihat tampilannya. Lalu fitur outdoor lainnya kalau saya perhatikan di sini ada yang namanya peta offline. Ini kita harus unduh dari aplikasinya Glory Fit Pro dulu ya. Lalu kita sandingkan ke smartwatch dari Advan ini. Fitur kompas sudah pasti tersedia ya. Lalu altimeter juga ada, barometer juga ada, jam dunia juga ada. Lalu untuk always on display, kita lihat di sini dia bisa mengikuti tampilan, kita tes aja ya. Oke, ini benar-benar dia mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Di tap to wake bisa. Kita ganti dengan watch face analog lainnya, misalnya yang seperti ini. Tutup lagi. Ya, mantap ya untuk always on display-nya. Dan ketika audio aktif saya coba raise to wake, ya dia bisa menyala untuk mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Untuk layar sih udah nggak ada masalah ya, cukup responsif, smooth, ringan. Bezel juga terlihat cukup tipis. Kemudian dia ada 3 tombol fisik yang bagian kiri bawah ini untuk masuk ke mode cepat pintas olahraga. Untuk fitur olahraganya sendiri ini cukup banyak dan built-in GPS pastinya yang tadi kita udah tes. Dan tombol sebelah kanan bawah ini saya custom ya, untuk masuk ke map offline, jadi tanpa harus buka dari menu lagi. Bagian atas tombolnya ini untuk masuk ke menu utama. Untuk build quality-nya sendiri terbilang ini oke banget, mantep ya. Untuk build quality-nya berasa military grade banget, tetapi saya lihat ini ada kemiripan atau kesamaan seperti smartwatch sebelumnya udah pernah tayang di channel ini juga ya. Saya udah pernah bilang untuk smartwatch yang modelan kayak gini nih mantep banget, apalagi fiturnya yang terbilang komplit banyak ya. Brandnya brand Advan gitu. Garansi udah jelas 12 bulan juga Advan. Untuk bobot berat smartwatch-nya keseluruhan di 75,8 gram, terbilang lumayan berasa bobotnya. Ukurannya sendiri kalau saya ukur di bagian tengah heart rate sensor dia ada di hampir 15 mm ketebalannya, sedangkan diameter di 48 mm dengan lak tulak 56 mm lebih. Ukuran strap bisa dilihat di sini tertulis ya, 22 mm lebar strapnya. Secara dari desain ini menurut saya ini cocok banget buat kamu yang suka adventure atau berkegiatan di outdoor ya. Ini kepake banget sih. Materialnya kokoh, solid. Cuman yang menjadi pertimbangan ya bobot beratnya ya, dan ukuran yang cukup besar. Jadi kalau dipakai di lengan saya yang kecil bisa dilihat tampilannya seperti ini ya. Cukup besar, bulky, dan lebar laknya ini cukup lumayan besar juga. Kelebihan lainnya smartwatch ini sudah water resistant 5 ATM yang lumayan menurut saya ini untuk kehujanan atau cuci tangan ini masih bisa kepakai sih, atau nggak usah dilepas gitu ya, ini masih bisa langsung dikeringin sesudah itu ya. Untuk fitur-fitur kesehatan seperti misalnya heart rate udah pasti tersedia ya. UI-nya keren nih tampilannya ya, dan dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kemudian ada oksigen darah atau SpO2, dia juga berjalan di background belakang ya, tapi manual. Kalau kita tap ini bisa mengukur secara manual juga. Stress level juga pastinya ada, dia harus di tap juga sama seperti SpO2. Emotion juga ini tersedia. Kemudian fitur relaksasi ini untuk pernafasan ya,
fitur breed, kesehatan perempuan ini untuk kewanitaan. Untuk fitur ini kita harus buka dari aplikasinya dulu nih, Glory Fit Pro. Kita masuk ke smart feature-nya, kita lihat di sini yang pertama ada Bluetooth call ya. Saya tes menggunakan smartphone dari Samsung A56. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya tanpa harus membuka smartphone lagi. Kemudian WhatsApp chat, kita lihat untuk karakter pesan yang ditampilkan cukup banyak dan sayangnya smartwatch ini tidak bisa membalas pesan chat langsung dari smartwatch ya. Kemudian ada fitur yang namanya remote kamera. Ini saya tes menggunakan smartphone dari Samsung A56. Tampilannya dia seperti ini. Dan saya tes untuk shutter speednya seperti ini tampilannya. Kemudian juga saya tes untuk find my phone atau mencari telepon kita. Dengan satu catatan harus terhubung ke Bluetooth smartphone kita ya. Kemudian fitur lainnya seperti kalender, dia tampilannya ini bulanan. Lalu ada rekaman, ini untuk perekam suara. Ini keren banget sih ya menurut saya. Smartwatch ini fiturnya banyak bener. Ini kalkulator juga tersedia, dia ada, pakai sih bagi saya ya. Timer, alarm. Untuk alarmnya sendiri kita lihat ya tampilannya dia seperti ini. Stopwatch sudah pasti ada ya. Jam dunia. Ya untuk tombol yang bagian atas kalau saya double klik biasa kan untuk mengganti tema atau view UI ya. Ini masuk ke recent apps. Jadi fitur atau aplikasi yang udah kita buka di smartwatch untuk menghapusnya atau melihat kembali gitu ya. Ini saya coba tes untuk yang bagian bawahnya. Coba di double klik ya. Oke ini nggak bisa ya. Jadi dia tidak bisa ganti tema atau view UI dari double klik, tapi kita bisa ganti melalui menu shortcutnya di sini, tinggal di tap-tap aja ya. Sini banyak pilihannya tema. Untuk di bagian baterainya nih, untuk baterainya sendiri menurut saya dengan kapasitas 500 mAh, ini terbilang awet sih. Selama saya dari awal unboxing sampai sekarang belum dicas ya. Dia masih sisa 74%, kurang lebih nih saya pakai udah hampir 1 mingguan sih. Menurut klaim dari spesifikasinya sendiri, kalau kita menggunakan GPS ini bisa tahan sampai 20 jam. Untuk penggunaan normal biasa bisa tahan sampai 7 hari atau 1 minggu ya. Standby time-nya ini bisa hingga 30 hari. Wow, 1 bulan guys. Ini mantep banget sih ya baterainya. Sekali lagi untuk daya tahan baterai ini kapasitasnya 500 mAh tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya. Seberapa sering kita mengaktifkan always on display atau di bagian kecerahan layar kita menggunakannya seperti apa. Apakah full brightness atau yang low brightness. Untuk harganya sendiri saat video ini tayang, saya cek dia ada di harga 1 juta lebih ya. Emang sih nggak nyampe 1,5 tetapi ini di atas 1 juta. Kemarin waktu tanggal kembar saya cek itu ada di bawah 1 juta loh, sekitar 800 ribuan deh. 899 ribu, hampir 900. Oke mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Nyobain smartwatch atau unboxing ya. Ini smartwatch dari Advan Ultra Watch. Bener nggak tuh ya. Jadi ini saya nggak banyak mencoba ya karena saya lihat untuk smartwatch ini mirip-mirip seperti yang pernah tayang juga di channel ini. Jadi ya saya sekedar unboxing aja dan nyobain. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. And bye.